Di tengah gemerlap kota metropolitan, di antara gedung-gedung pencakar langit, masih terselip kehidupan masyarakat yang tergerus laju pertumbuhan ekonomi. Lingkungan yang padatnya bagaikan ratusan mainan anak-anak yang disimpan begitu saja dalam kardus bekas mie instan. Geliat manusia yang berebut udara untuk bernafas. Kenyamanan adalah kata hiburan dari kondisi seadanya. Jalan sempit yang dipenuhi oleh mobil, motor, bajai, sepeda, gerobak, dan pejalan kaki mengarahkan pada barisan rumah yang semeraut. Kabel melintang bagaikan sarang laba-laba, bergelayut di tiang-tiang yang angkuh terpanjang. Papan iklan yang selalu menutupi apa saja, dan suara yang tak lagi bisa diketahui asalnya dari mana. Semua menampakkan diri, semua bersuara. Di deretan rumah-rumah itu banyak terlihat pelang kayu bertuliskan, "Ada kontrakan kosong murah." Penduduk setempat memanfaatkan sedikit ruang bangunan rumahnya untuk menyediakan kontrakan. Umumnya mereka membuat kamar-kamar kecil di atas rumah mereka dengan bahan kayu dan triplek. Kamarnya pun kecil dengan ukuran 2 kali 3 meter. Di kamar yang hanya berisi selembar kasur tipis beralaskan kardus, sebuah kotak kardus yang dijadikan meja, dan sebuah kipas angin kecil yang selalu mengeluarkan bunyi saat diputar. Di atas kotak kardus ada sisir, cermin kecil, uang logam, bedak saset pewangi ketiak, sampo saset, ultra flu yang tersisa 1 tablet. Sam terbangun dan perlahan mencoba membuka matanya. Namun sebelum matanya terbuka, rasa sakit di punggung dan perutnya lebih dulu menyerangnya. Sambil meringis, Sam memegang perutnya yang terasa sakit. Dan ia melihat bahwa dia tidak memakai baju atau kaos, hanya diselimuti sarung dan celana pendek. Sam berusaha duduk dengan susah payah, tapi dia hanya bisa beringsut, menarik badannya sedikit ke atas, membuat kepalanya bersandar ke dinding triplek. Itu cukup buatnya untuk bisa melihat perutnya yang terasa sakit. Perutnya dililit kain kasa dan ada kapas tebal yang menutupi. Sam berusaha meraba punggungnya yang terasa sakit, tapi tidak bisa. Perlahan, Sam mulai mengingat kejadian yang membuat dia terluka. Tapi di mana dia berada saat ini dan siapa yang membawanya, Sam tidak tahu. Dia hanya diam dan memejamkan matanya kembali. "Tenang, aku masih hidup," gumamnya dalam hati. Beberapa saat setelah Sam mulai menguasai diri dan kondisinya saat itu, rasa lapar dan haus pun mulai terasa. Dan perlahan Sam mendengar suara langkah kaki. Lalu suara kunci pintu yang dibuka. Masuklah seorang laki-laki berperawakan kecil, menggendong boks kayu dan membawa kantong plastik. Sam tetap diam sambil menatap laki-laki itu, berusaha mengingat-ingat. Siapa dia? "Abang sudah bangun?" "Ya." Sambil menaruh barang bawaannya, dia memperkenalkan dirinya. Sebelum Sam bertanya, "Saya Ari, Bang." "Abang pasti nggak kenal saya." Kamu kenal saya?" Sam bertanya. "Kenal sih belum, Bang. Tapi beberapa kali abang beli rokok sama saya. Saya sering ngasong rokok di daerah situ." "Daerah mana?" kata Sam. Seputaran Jalan Damai. Ari mendekati Sam sambil menyodorkan teh manis hangat dalam bungkus plastik. Dia buka ikatan karetnya dan diberi sedotan. "Minum, Bang, pasti haus." "Tolong angkat
badanku sedikit biar bisa bersandar. Ari membantu Sam mengangkat badannya untuk bersandar. Setelah beberapa teguk, Sam berkata, "Terima kasih." "Iya bang, abang mau langsung makan? Pasti lapar. Sudah beberapa hari soalnya abang baru benar-benar sadar." "Beberapa hari?" "Sudah 4 hari bang." Sam menghabiskan teh itu. Ari lalu mengambilkan sebotol air mineral dan sebungkus nasi. "Maaf ya bang, cuma nasi dari warteg, orek tempe, telur dadar, sama tumis kangkung." Ari mengambilkan piring plastik dan sendok. "Taruh saja dulu sebentar, ada yang aku mau tanya." Ari meletakkan kembali piring berisi nasi bungkus itu dan duduk mendekati Sam. "Gimana caranya kamu bisa bawa aku ke sini?" "Naik ojek bang, teman saya." "Kamu ngeliat aku di mana?" "Di belakang Hotel Orchid bang." "Ngapain kamu ke belakang hotel?" "Kan itu pintu belakang dan cuma gang sempit." Ari tersenyum sambil tertawa kecil. "Kencing bang." "Oh," ujar Sam datar tanpa senyum. Lalu, "Iya bang, waktu itu saya memang pulang ngasong rada cepet. Sekitar jam 9 sudah di sini. Emang mau ngasong pagi-pagi sebelum subuh." Sam diam, menanti kelanjutan cerita Ari. Melihat Sam diam, Ari melanjutkan ceritanya. "Biasanya bang, kalau malam nggak banyak yang beli, saya pulang cepet. Biar bisa jam 3-an mulai ngasong lagi. Soalnya kalau jam segitu, banyak yang mulai pada tutup. Kafe-kafe, karaoke, tempat pijat. Pelanggannya sama yang kerja di situ juga sudah mulai pada pulang. Ya kadang saya juga nggak pulang sih. Tidur-tidur ayam aja di emperan sambil dagang. Tapi malam itu badan saya rasanya capek banget. Makanya pulang cepet. Ngelempengin pinggang bang." Sam masih diam dan menanti kelanjutannya. Ari yang sejak pertama datang tak pernah berani menatap mata Sam. Sesekali melirik ke arah Sam, mencoba melihat matanya. Sam masih diam dengan mata terpejam. "Seperti biasa, saya udah di daerah situ jam 3-an. Nah, sekitar jam 4 lewat, saya kebelet kencing bang. Pas, kebetulan lagi di depan Orchid, makanya saya ke belakang. Habis kencing deket toko sampah, saya baru ngeh tuh bang, ada kaki orang. Saya sebetulnya rada takut, cuma kepikiran juga sih sebetulnya. Ini orang kalau mabuk kasihan ya, nggak ada yang nemenin, nggak ada maksudnya nggak ada temen yang mau ngurusin gitu loh bang. Terus kalau dia gemel orang nggak punya rumah gitu, kenapa juga tidurnya deket bak sampah? Terus apa jangan-jangan orang mati lagi?" Wah, begitu kepikiran yang begitu tuh, wah badan saya malah jadi gemeteran deh bang. Sam membuka matanya dan melirik ke arah Ari. Dia langsung mengalihkan pandangannya. Lalu, ya saya langsung baca-baca deh bang gitu. Baca kulhu, baca falak, takbir, ya apa aja deh yang saya ingat saat itu. "Kalau kamu takut, kenapa kamu nggak langsung pergi?" kata Sam. "Saya juga nggak ngerti sampai sekarang bang. Karena rasanya waktu itu jantung mau copot. Tapi kaki nggak bisa kemana-mana tuh bang. Mata ngeliatin kaki abang aja waktu itu. Tapi maaf ya bang, saya nendang-nendang kaki abang waktu itu, pengen tahu gitu. Ini orang masih hidup, apa udah mati jangan-jangan. Kamu nggak lihat muka atau badan saya? Tuh, ketutupan kardus bang sama plastik sampah. Kaki abang doang yang kelihatan. Lalu, nah terus pelan-pelan deh, saya rada nunduk deh kayak mau jongkok gitu kan. Nah, pas mau jongkok itu, saya dengar suara abang. Ngomong apa saya?
nggak ngomong apa-apa, cuma gitu bang, kayak ya namanya orang kesakitan gitu bang. Gimana sih? Ari melirik lagi dan Sam masih memejamkan matanya. Lalu karena ada suaranya ya saya jadi rada beranian dikit deh bang gitu. Nah, gimana kalau waktu itu ternyata bukan suara saya atau orang lain di situ? Maksudnya ada setan gitu? Mungkin. Ya bang, kagak pernah deh yang namanya setan tuh. Ya maaf ya bikin susah saya. Yang sering bikin susah saya mah orang. Saya lebih takut sama orang bang daripada sama setan. Sam tersenyum sambil menahan rasa sakit. Bang, sambil makan. Nanti saja. Lanjutin ceritanya. Ya saya mulai deh singkirin tuh yang nutupin abang, ya plastik, kardus dan segala macem. Sampai saya ngeliat tuh muka abang. Kamu langsung ngenalin muka saya? Ya nggak langsung sih bang, kan di belakang lampunya juga nggak terang-terang banget, gelap nggak, terang nggak gitu. Jadi ya saya neges-negesin dulu tuh muka abang. Saya ngerasanya kayak kenal tapi lupa gitu loh bang. Saat itu masih bingung deh siapa gitu. Sambil mereksa juga itu badan abang kan, lagi bingung nih orang kenal apa enggak gitu. Kaget deh tuh saya tuh. Kenapa? Karena saya baru ngeh tuh bang,